Oke teman-teman, jadi selamat datang lagi di channel GRS Tutorial. Masih bersama aku Amos Girsang. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas suatu konten yang isinya tentang permasalahan kelistrikan. Jadi buat teman-teman yang mungkin lebih paham dan lebih mengerti tentang kelistrikan, aku hanya memberitahukan apa yang aku tahu, dan buat kalian yang lebih paham, ya mungkin kalian bisa berkomentar di kolom komentar agar kita bisa sama-sama saling tahu. Jadi kali ini itu kita ada permasalahan yang dimana itu di rumah ini itu listriknya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu listrik bagian lantai 1 dan yang kedua itu lantai 2 dan lantai 3. Jadi di dalam satu panel itu dia ada dua MCB, terdapat dua MCB yang untuk lantai 1 dan untuk lantai 2 digabung dengan lantai 3. Nah, jadi yang menjadi persoalan itu adalah untuk MCB bagian lantai 2 dan lantai 3 itu sering jeglek atau nembak balik, tapi tidak secara langsung. Jadi kemarin itu kejadiannya itu begitu dihidupkan untuk lantai 2 dan lantai 3-nya, MCB-nya itu dia ada memakan waktu lebih kurang sekitar 6-9 jam baru dia tiba-tiba mati gitu. Nah, kalau pada umum atau normalnya itu kan misalnya begitu ada korsleting atau korslet atau ada badan dan api itu nyatu, itu pasti kan begitu dinaikkan dia langsung nembak gitu. Tapi ini enggak. Jadi dia itu begitu kita hidupkan nanti berkisar 6-9 jam itu dia nembak, teman-teman. Jadi udah berapa kali kan dicoba juga untuk solusinya. Ya mohon maaf teman-teman, jadi agak ribut karena lokasi rumah ini ada di tengah-tengah pajak kan, pasar tradisional. Jadi udah beberapa upaya juga dilakukan, yaitu seperti untuk lampunya itu dimatikan semua dan lampunya itu bahkan dicopot dari fittingnya, lalu MCB-nya dihidupkan. Itu berhasil, tetapi hanya menambah waktu sekitar beberapa jam aja. Nah, jadi kan itu kan membuat bingung tuh gimana permasalahannya. Jadi sedikit informasi juga, kemarin dicobalah dipanggil orang yang katanya mengerti di bagian itu, bagian kelistrikan. Jadi kemarin dia menyarankan untuk mengganti semua fitting yang ada di rumah ini. Dan setelah dipikir-pikir juga, aku cobalah kan untuk mengakalinya lagi, yang dimana itu dengan cara seperti ini. Ini bisa kalian lihat, ini adalah panel saklar dan stop kontak. Ini udah aku copoti semua, dan untuk apinya udah aku selasi bani juga. Ini di sini juga. Ini khusus untuk lantai 2 dan lantai 3 ini semua dibuat seperti ini, teman-teman. Jadi supaya kita bisa cross check juga di mana kesalahannya. Ini. Dan untuk yang ini juga. Dan yang terakhir itu ada di sini. Nah, jadi itu kan teman-teman udah diputusi semua lah. Jadi istilahnya itu listriknya itu sudah tidak ada yang mengalir lagi ke bagian saklar. Jadi hanya yang ada di dalam tembok. Oke. Jadi kemarin tuh sempat juga kepikiran untuk tarik ulang dari lantai 1 itu ke lantai 2 dan lantai 3. Cuman kan itu bakal memakan biaya yang cukup mahal dan waktu yang cukup lama. Jadi setelah diputus seperti ini koneksinya di bagian saklar dan stop kontaknya, itu kemarin sebelum aku berangkat ke kampung setelah 3 minggu sampai sekarang itu belum ada nembak, kata mereka itu belum ada balik gitu, teman-teman. Jadi kemungkinan itu di saklarnya, tapi nggak tahu saklar yang mana atau stop kontak yang mana itu yang bermasalah. Tapi aku juga belum tahu pasti. Jadi kemarin tuh aku udah sempat pasang untuk lampu bagian teras, karena kan lampu teras itu kan nggak menyala. Jadi di sini bisa kalian lihat, ini ada apinya. Untuk yang ini itu ada apinya. Jadi ini untuk saklar teras dan untuk saklar lampu yang di tengah ini. Jadi begitu aku pasang kemari dan begitu dihidupkan untuk lampu teras, kalau nggak salah sekitar setengah jam atau 1 jam itu meteran langsung balik lagi, teman-teman. Jadi kemungkinan besar itu yang bermasalah sih masih di sini.
Kalau apanya ya, kalau diprediksi itu kemungkinan besarnya di situ. Tapi besok mungkin bakal dicoba untuk diganti semua bagian saklar dan stop kontaknya teman. Jadi besok kita akan belanja, lalu kita coba pasang dan kita coba apakah masih nembak atau tidak. Oke, stay tune. Oke teman-teman, jadi kita bakal lihat untuk yang di lantai 3. Aku lupa apa masih tunjuknya. Jadi yang untuk lantai 3 itu sebenarnya listriknya udah dimatikan semua, karena indikasi awalnya itu ada korsleting di lantai 3. Bisa kalian lihat, ini udah dijebol kemarin buat masuk ke atas. Dan sebentar ya. Dan di sini dia, kalau bisa kalian lihat, ini ada pipa. Jadi dari sinilah pipanya untuk listrik lantai 3. Oke. Jadi kemarin di sini aku udah coba tes pasang lampu. Nah, ini adalah apinya dan ini adalah badannya. Jadi listrik MCB lantai 2 dan lantai 3 itu satu MCB teman-teman. Jadi kemarin itu ininya kemarin itu ini kamar, cuman udah dihancurkan. Dan di sini kemarin ada saklar untuk lampu-lampu ini, tapi ini semua udah dimatikan karena udah diputus dari sana tadi. Oke. Nah teman-teman, jadi dalam kondisi seperti ini tidak ada listrik yang berfungsi karena setiap apinya itu sudah ditutupi dan tidak ada yang masuk ke saklar maupun ke stop kontak. Untuk lantai 2 dan lantai 3 itu aman. Jadi yang untuk lantai 3 itulah yang berfungsi karena dia itu langsung dari lantai 1 naik ke lantai 2 dan naik lantai 3. Makanya lampu tadi itu bisa menyala teman-teman. Jadi mungkin, nah untuk yang ini adalah mini server ya. Jadi di sini ada CCTV, WiFi dan lain-lain. Ini itu ngambil listriknya dari bawah teman-teman. Nah, ngambil dari bawah dari lantai 1 supaya aman juga kemarin itu, karena ini aku udah buat di sini sebenarnya kan. Dan ini tuh ngambil dari atas, dari lampu atas kemana? Karena di sekitaran sini tuh nggak ada stop kontak yang terdekat. Nah jadi mungkin setelah nanti listrik lantai 2 dan lantai 3 ini dapat diatasi, mungkin semua ini bisa dirapikan dan untuk listrikannya bisa masuk kemari teman-teman. Oke, jadi tunggu aja besok ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini barang-barangnya udah kita belanjakan tadi. Nah di sini kita menggunakan model yang terbaru dari Panasonic-nya. Kalau yang model lama kan seperti ini. Nih yang di rumah ini terpasang tuh yang seperti ini dia. Bisa kalian lihat. Nah tapi kalau model yang terbarunya itu seperti ini teman-teman. Agak lebih besar dia. Dan perbedaan yang signifikan itu untuk pemasangan di sini kan kita harus menggunakan obeng lagi untuk memutar skrupnya dan memasukkan kabelnya. Nah untuk yang di model terbaru itu PNP teman-teman, jadi tinggal sorong aja kabel tembaganya ke dalam. Kalau mau mencabut di sini ada lubang, kita masukkan obeng pipih lalu tinggal kita tarik. Nah jadi untuk pemasangan lebih simpel. Jadi untuk plate-nya juga kita ganti. Ini untuk saklarnya dan yang ini untuk stop kontaknya. Ini adalah perbedaannya teman-teman. Yang atas ini model lama dan yang ini model baru. Nah sekarang kita cek dulu untuk apinya. Ini di lantai 2 ini sudah ada api ya teman-teman. Sekalian lihat. Masuk dari sini tadi. Oke. Dan begitu juga dengan yang lain. Contohnya mana yang masih terbuka ini. Ini ya teman-teman. Ini ada tuh. Oke. Jadi kita bakal progres untuk pergantian ini dulu, semuanya bakal kita ganti teman-teman. Oke.
Oke teman-teman, jadi sekarang pertama kita mulai dari ini lampu untuk kamar mandi dan di sini. Jadi apinya itu ini udah kita pisahkan. Nampak ya teman-teman. Jadi kita bakal ganti ini, kita buka terlebih dahulu, lalu jumpernya kita pindahkan ke yang sana. Oke. Nah jadi ini dia teman-teman, udah dipasang seperti ini. Untuk jumpernya kita tinggal tekan aja. Tekan sampai kandas ya teman-teman. Oke, ini sudah. Wah, masih bisa teman-teman. Nah, ini cukup seperti ini aja. Baru nanti di sini masukkan apinya dan di sini masukkan outputnya. Oke, yuk kita pasang dulu ya. Oke teman-teman, ini sudah terpasang seperti ini lebih kurang, dan ini sudah berfungsi. Untuk kamar mandi, lampunya oke, aman. Ini saatnya kita pasang kembali dulu. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian tengah itu. Nah jadi untuk bagian tengah ini teman-teman sepertinya sedikit lebih ribet. Di sini ada 3 saklar, 2 stop kontak. Kita tes untuk apinya. Oke, berarti apinya yang ini teman-teman. Jadi ini apinya, di sini tidak ada yang api, jadi ini apinya dan ini dia nanti ke mari teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu bagian dalamnya karena di situ banyak kotoran serangga dan pasir-pasir juga. Oke, kita progres. Oke teman-teman, jadi ini sudah kita pasang. Agak sedikit susah tadi karena agak banyak dan berat, jadi ini sudah terhubung. Dan untuk lampunya juga ini sudah menyala, dan yang di belakang dan yang ini belum ada lampunya. Jadi tadi agak susah untuk kabel yang lampu ini, dia paling atas karena dia kabelnya serabut. Jadi sedangkan ini kan kita harus menekannya kuat gitu, jadi dia serabut kan tidak bisa ditekan kuat-kuat, dia bakal loyo teman-teman. Jadi agak kesulitan di situ tadi, tapi ini sudah. Dan ini sepertinya yang di atas tidak bisa dibaut lagi karena sudah pecah untuk boxnya, jadi yang bawah aja lah kita baut teman-teman. Oke mantap, kita tinggal rapikan dan lanjut ke situ dan ke yang itu di samping pintu itu ada. Oke teman-teman, jadi di sini cukup tantangan karena di sini boxnya kemarin udah kita hancurkan. Jadi di sini itu awalnya hanya terdapat stop kontak. Jadi kita mau pasang juga ini lampu untuk ke lantai 3 dan ini untuk AC. Jadi yang aturannya satu, kita jadikan 2 saklar dengan stop kontak. Oke, yuk kita gas. Oke teman-teman, ini sudah nyala. Ini kita tes untuk apinya. Mana ya teman-teman?
saklar lantai 3. Oke teman-teman, jadi progres kita udah kelar semua ini. Jadi udah sekitar 5 jam juga lebih kita dari tadi nungguin. Ini belum ada mati, udah sampai hari udah mulai gelap, dan ini semua udah terpasang ya teman-teman. Ini kamar mandi, yang ini untuk yang lampu sini, dan yang ini semua sudah aman. Oke teman-teman, jadi sekian aja video kita kali ini. Jadi buat kalian yang ingin bertanya-tanya bisa langsung ke kolom komentar, dan sekali lagi aku mengerjakan ini hanya sebatas pengetahuan aku. Jadi bila ada yang lebih paham, aku bukan bermaksud untuk mengajari, tetapi ini adalah pengalamanku bagaimana cara mengatasi masalah yang serupa. Oke teman-teman, sampai jumpa di video lainnya. Bye. Oke teman-teman, jadi yang kemarin itu ternyata setelah kita telusuri, kan kemarin di sekitaran sini itu ada indikasi korslet. Ini yang untuk lampu depan yang aku bilang itu teman-teman. Jadi begitu dinyalakan dia sekitar hanya setengah jam, dia lalu nembak kembali, dan ternyata di atas ini ada terdengar seperti bunyi zzzz listrik gitu teman-teman. Jadi setelah aku bongkar dan cek, ini aku kasih lihat gambarnya. Nah jadi seperti itu deh teman-teman. Jadi di situ dia, ini karena kan nih bisa kalian lihat nih kan basah nih teman-teman. Jadi masih belum tahu itu basahnya dari mana, tapi itulah penyebabnya. Jadi di dalam itu dia ternyata dia sudah lembab, dan itu yang menimbulkan dia panas lalu membuat meteran jadi balik teman-teman. Jadi ya sebenarnya sih tidak masalah di saklar-saklarnya ini, semua itu tidak ada masalah, cuman ya kan jadi terlihat lebih baru semua teman-teman. Jadi ada baiknya kita ganti juga sekalian kan, karena sudah bertahun-tahun juga. Jadi ternyata di situ dia teman-teman penyebabnya. Ini udah hari ketiga dan ini masih aman, tidak ada nembak-nembak juga. Dan untuk servernya itu udah kita agak rapikan seperti ini. Oke mantap teman-teman. Jadi sekian aja ya teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.